Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kabarnya baik. Silakan tetap patuhi protokol kesehatan, jaga kebersihan dan jangan lupa istirahat yang cukup dan minum air yang banyak. Di materi prakarya kelas 9 ini kita akan membahas tentang kerajinan berbasis media campuran. Media campuran ini biasanya kalau tema-tema sebelumnya itu kan kita membahas tentang kerajinan dari limbah, didaur ulang atau yang lainnya. Kalau ini bebas, ini media campuran ini bisa dari limbah, bisa real asli bukan dari limbah. Maksudnya memang itu dikhususkan, dipokokkan kita ambil untuk kerajinan gitu. Kalau limbah itu kan dari bekas hasil sisa-sisa aktivitas manusia atau makhluk hidup lainnya. Kalau ini bisa kita bukan limbah. Yang pertama adalah prinsip dari kerajinan berbasis media campuran. Prinsip yang pertama, jangan lupa dicatat ya, karena nanti kalau kita ulangan harian itu akan muncul lagi. Prinsip yang pertama yaitu penggabungan dua bahan yang tidak memiliki reaksi kimia, misalnya karatan dan lain-lain. Jadi media campuran ini dikhususkan untuk dua bahan yang tidak memiliki reaksi kimia. Ya, seperti reaksi kimia itu contohnya karatan, meledak dan lain-lain, itu merupakan reaksi kimia. Yang selanjutnya yaitu bahan yang terdiri dari berbagai jenis, tidak hanya satu. Yang kita ambil dari kata kerajinan berbasis media campuran, ketika dia bercampur itu berarti lebih dari satu bahan. Jadi dia menggunakan lebih dari satu, berarti bisa dua, bisa tiga, bisa empat dan lebih dari itu. Lalu yang nomor 3 yaitu bahan dapat terdiri dari bahan homogen dan heterogen. Maksudnya homogen dan heterogen ini contohnya kita ambil bahannya yaitu kayu. Kayu itu bisa dengan kayu bisa dengan logam bisa dengan kayu, maksudnya dia bisa berbaur. Dan nomor 4 yaitu memiliki nilai estetika atau keindahan. Jadi fungsi dari kerajinan itu sendiri adalah memiliki nilai keindahan untuk memperindah suatu ruang, suatu tempat dan lain-lain. Jadi nilai estetika itu menurut saya merupakan nilai yang wajib dimiliki oleh setiap kerajinan. Dan yang nomor 5 yaitu penggabungan barang harus menyatu. Jadi harus balance, menyatu ya. Jangan nanti kalian menggabungkan sesuatu yang tidak menyatu atau tidak balance. Lalu penggabungan bahan-bahan yang bisa digabungkan ada berbagai jenis. Yang pertama adalah batu. Batu sendiri itu ada berbagai macam, seperti batu berlian, batu akik. Batu akik itu sendiri juga terdiri dari bermacam-macam. Setiap wilayah biasanya memiliki jenis batu akik masing-masing. Kalau batu itu bisa digabungkan dengan kayu, bisa dengan logam, bisa tuh. Lalu selanjutnya adalah logam. Logam itu contohnya seperti perak, aluminium, dan lain-lain. Nanti kalian cari tahu sendiri. Logam itu bisa digabungkan dengan batu, bisa logam dengan perak bisa, dan logam dengan kayu itu bisa. Dan selanjutnya yaitu plastik. Plastik itu bisa kita lihat, plastik itu kan banyak sekali. Kalian bisa mengetahui jenis-jenis plastik seperti plastik bekas snack kalian, plastik untuk belanja di pasar dan lain-lain. Kalau plastik itu bisa digabungkan dengan logam bisa, plastik dengan kain bisa. Lalu selanjutnya yaitu kayu. Kayu itu bisa kita temukan di mana-mana. Kalian bisa melihat contohnya kayu itu ada berbagai jenis kayu. Ada kayu jati, ada kayu kelapa, kayu sengon, dan masih banyak lagi jenis-jenis kayu. Tapi mungkin yang sering dibuat seperti lemari atau kerajinan itu kebanyakan kayu jati. Dan kayu itu bisa digabungkan dengan batu bisa, kayu dengan logam bisa, dan lain sebagainya. Lalu untuk tugas kalian di rumah, silakan dicatat. Berikan 3 contoh kerajinan berbasis campuran tentang budaya dan interior rumah dan jelaskan bahan apa saja. Maksudnya itu contohnya kalian membuat 3 contoh kerajinan budaya itu. Kalau setiap budaya di Indonesia itu kan contohnya kalau yang dipakai perempuan itu bisa berupa mahkota atau berupa mahkota itu terutama. Itu kan di situ dia bahannya menggunakan media campuran. Ada mungkin logamnya, lalu ada interior seperti
plastiknya, lalu ada kayunya, batunya, dan lain-lain. Itu silakan kalian memberikan 3 contoh kerajinan berbasis campuran tentang budaya dan interior rumah. Interior rumah itu contohnya seperti hiasan dinding, itu bisa. Dan jelaskan bahan apa saja. Nanti kalau tugasnya sudah selesai, silakan kirim ke WA Ibu. Cukup sekian dari Ibu, jangan lupa dicatat ya di rumah. Nanti kapan-kapan Ibu periksa kalau kita ketemu. Cukup sekian dari Ibu Kak Asri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.